Good morning my student. How are you this morning? I hope you fine today. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, nah jumpa lagi kita di semester 2 ini. Kali ini kita mulai pelajaran kita dari chapter 5. Oke, atau unit 5. Silakan dibuka bukunya. Please open your book page 49, brilliant book. Okay, now to talk about present continuous tense. Kita pelajari di semester 2 ini tentang present continuous tense. Apa itu fungsi dari present continuous tense? Nah, fungsi dari present continuous tense adalah menjelaskan tindakan ataupun kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Nah, berarti segala kegiatan, segala tindakan, kejadian, ataupun pekerjaan yang sedang kita kerjakan pada saat sekarang, yang sedang berlangsung pada saat sekarang, itu dikatakan dengan present continuous tense. Oke, adapun time signal yang digunakan atau kata keterangan yang digunakan dalam present continuous tense yang menandakan kalau kalimat tersebut ada present continuous tense adalah yang pertama ada kata right now, at the moment, now, or tonight. Nah, ini adalah time signal yang digunakan untuk menandakan kalau kalimat tersebut adalah present continuous tense. Adapun rumus atau formula dari present continuous tense adalah kalau dia dalam bentuk positif, maka rumus yang kita gunakan adalah subjek. Apa saja itu subjek? Subjek itu berupa I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu yang dikatakan dengan subjek ya. Subjek plus to be plus verb ing. Kalau dia dalam kalimat negatif, maka rumus yang kita gunakan adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Kemudian dalam bentuk kalimat interrogatif atau disebut dengan kalimat tanya, maka rumus yang kita gunakan adalah to be plus verb ing. Oke. Jadi dalam bentuk present continuous tense, dalam kalimat present continuous tense, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja verb ing. Karena verb ing ini menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang. Oke. Nah, apa itu fungsi dari to be? To be itu sebagai kata bantu kerja yang menghubungkan subjek ke predikatnya, menghubungkan subjek ke adverb-nya, ke adjektifnya, ke noun-nya atau ke verb-nya. Menghubungkan subjek kepada kata keterangan, kepada kata sifat, kepada kata benda, ataupun ke yang menyatakan tindakan yang sedang berlangsung. Oke, rumus pada bentuk kalimat. Di sini ada saya buatkan rumus dalam bentuk kalimat. Kalau dia kita menggunakan subjek I, maka to be yang kita gunakan adalah am. Sudah saya buatkan di situ. Di sini kalau dia dalam bentuk kalimat positif, kita setelah kata I, maka kita gunakan atau kita tambahkan am. Karena to be dari I adalah am. Kemudian kalau masuk ke dalam kalimat negatifnya, maka setelah to be kita tambahkan not. Masuk ke dalam kalimat interrogatif, maka to be-nya dulu kita tuliskan, baru subjeknya. Begitu seterusnya. Oke. Atau kalau kita menggunakan subjek you, they, we, maka to be yang kita gunakan adalah are. Kalau dia masuk ke dalam kalimat positif, maka silahkan kau tambahkan to be setelah subjek. Contohnya, you are. Masuk ke dalam bentuk kalimat negatif, silahkan kau tuliskan not setelah to be-nya. Contoh, you are not. Oke. Kemudian, ke dalam kalimat bentuk interrogatif atau kalimat tanya, maka yang kita gunakan adalah silahkan kau hilangkan kata not-nya. Oke, kata not, maka yang lebih dulu kita tuliskan adalah to be-nya. To be
baru subjeknya. Salah. Oke, kemudian next, kalau kita menggunakan subjek he, she, it, maka to be yang kita gunakan adalah is. Oke. Nah, kalau dia masuk ke dalam kalimat positif, silahkan setelah subjek kita tuliskan to be. Contohnya he is. Kemudian kalau dia masuk ke dalam kalimat negatif, maka setelah kata is atau setelah to be silahkan kau tuliskan not. Masuk dia ke dalam kalimat interrogatif, maka silahkan kita tuliskan to be-nya dulu baru subjeknya. Contohnya is she atau is he atau is it. Oke, kita masuk ke dalam contoh kalimat. Contoh dalam kalimat. Kita gunakan dia menggunakan subjek I. Oke, contohnya I am reading dalam bentuk kalimat positif. Kalau kita rubah dia ke dalam bentuk kalimat negatif, maka kita tambahkan not setelah to be. I am not reading. Ya, I am reading. Saya sedang membaca. I am not reading. Saya sedang tidak membaca. Nah, kemudian kalau dia masuk ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka yang lebih dulu kita tuliskan adalah to be-nya baru subjeknya. Am I reading? Nah, to be di sini, to be-nya ini di sini dalam kalimat interrogatif berfungsi sebagai kalimat tanya. Am I reading? Apakah saya sedang membaca? Nah, contoh yang kedua, kita gunakan subjek you. You are play a game. Kamu bermain game. Nah, masuk dia ke dalam kalimat negatif. Maka setelah to be kita tambahkan not. You are not play game. Kamu sedang tidak bermain game. Nah, masuk ke dalam kalimat tanya. Kita buatkan dia to be-nya dulu baru subjeknya. Are you play game? Nah, are di sini berfungsi sebagai kata tanya. Are you play game? Are you playing game? Apakah kamu sedang bermain game? Nah, itu dia contoh-contoh dari present continuous tense. Nah, saya kira sampai di sini penjelasan saya tentang present continuous tense. Thank you for attention. See you next time. Nanti tugasnya akan saya buatkan. Silahkan tugasnya, silahkan kau tuliskan contoh kalimat 5 contoh kalimat present continuous tense. Saya ulangi, tugas kalian menuliskan contoh 5 contoh kalimat present continuous tense. Silahkan kau buatkan dia ke dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, thank you for attention. See you next time.